suaranya kecil ya Bu ya? Teh Sekarang Yuni udah bisa suaranya belum? tolong dikencengin, dibesarin volumenya. Iya Bu, baik Bu. Coba kalau sekarang sudah terdengar besar belum Bu? Sudah Sudah. lumayan. Ya, Kalau di saya belum deh, masih kecil, kenapa ya? masih kecil. Kayak ke apa ya? Kayak ke ini gitu suaranya. Sama kedengaran kecil suaranya. Sekarang udah mending sih. Jauh suaranya teh. Suaranya masih Iya, ya. terdengar jauh. Saya coba lagi ya. Kalau kayak gini udah belum Bu? Sudah. Kurang deh. Kurang jelas. Kurang jelas. Duh, bingung. Kalau gini mungkin ini udah Kenapa dekat. kayak jauh gitu speakernya? Emang jauhan gitu? Enggak Ibu, soalnya ini udah dekat sih, udah dekat speakernya. Oh ya udah tuh. Di saya udah bagus. Ya, baik Ibu. Mungkin bisa dilanjut aja ya. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah mengumpulkan kita kembali ya Bapak Ibu setelah seminggu kemarin kita alhamdulillah sudah bertemu juga di Somea dan sekarang alhamdulillah juga bertemu kembali. Salawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pagi hari ini juga kita akan membahas materi mengenai tawaf ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya. Dengan pemateri Ustadz Muhammad Irfandi. Nah, mungkin langsung aja ya Bapak Ibu ya. Apakah Ustadznya sudah ada di room Zoom ini mungkin Ustadz? Kita tunggu dulu ya Bapak Ibu. Kita tunggu dulu Ustadznya apakah sudah ada di room Zoom. Assalamualaikum Ustadz Irfandi. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, Afan Ustadz, apakah sudah ada di room Zoom ya? Ini sudah nih Irfandi Al-Indragiri ini. Halo, cek. Sudah, Ya? sudah. Sudah. Ya, alhamdulillah Ustadz. Mangga kepada Ustadz Muhammad Irfandi, saya persilakan untuk pemaparan materi Somea pagi ini dengan materi tawaf. Ini bagaimana share ininya? Sudah jadi host belum? Oh, sudah Ustadz, sudah jadi co-host sudah. Sudah ya, Apakah bentar. sudah bisa? Bentar, mana dia? Sudah nampak ya tulisannya? Ya, sudah Ustadz, sudah. Baik, Ustadz, silakan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan tahiyatan li ahlil jannah wa tahiyatan min qalbin amiqin bihubbikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Summa amma ba'du. Fa nas'alullaha ta'ala ayyarzaqana al-ikhlas fil qawli wal amal. Wa ayyamunna alaina bi ilmin nafi' wal amali salih. Wa ayyufaqihana fid din wa ayyaftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnah hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalal ala al khairi ibtigha mardatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita nikmat yang sangat begitu banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan begitu juga nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat
ya masih dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, terutama apa tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, yaitu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk selalu beribadah atau menyembahnya saja. Lalu yang kedua kalinya, salawat dan salam mari senantiasa kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tayyib, para kaum muslimin dan muslimat, ya, para ummahat dan para ayah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah pada pagi hari ini kami diberikan amanah, ya, untuk menyampaikan materi yaitu yang berkaitan dengan tawaf, yaitu yang berkaitan dengan tawaf. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita mulai, ya. Langsung saja kita mulai materi kita yaitu tentang tawaf. Jadi kami mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi kita yaitu tentang tawaf. Dalam hal ini insya Allah kita akan menjelaskan pertama definisi tawaf, lalu yang kedua dalil firman Allah Subhanahu wa taala, lalu yang ketiga macam-macam tawaf, lalu yang keempat syarat-syarat tawaf, lalu yang kelima sunnah-sunnah tawaf, dan insya Allah yang terakhir yaitu tentang bacaan-bacaan doa atau zikir ketika kita sedang tawaf. Jadi untuk yang pertama, pembahasan yang pertama yaitu tentang definisinya, ya, definisi dari tawaf. Jadi apa itu tawaf? Jadi tawaf itu secara makna bahasa artinya adalah berputar. Secara makna bahasa artinya adalah berputar. Adapun secara istilah, ya, tawaf itu artinya adalah berputar mengelilingi Ka'bah. Berputar mengelilingi Ka'bah. Jadi ketika kita sedang manasik, baik manasik haji ataupun manasik umroh, maka termasuk salah satu rukun yang ada di haji ataupun di umroh itu adalah tawaf. Itu adalah tawaf. Lalu apa yang menguatkan, ya? Apa yang menguatkan disyariatkannya tawaf itu? Bagaimana di dalam Al-Qur'an dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yattawafu bil baitil atiq." Artinya apa? Dan hendaknya mereka itu melakukan tawaf di sekeliling rumah tua yaitu Baitullah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 29. Maka dari inilah kita bisa mengambilkan kesimpulan bahwasanya tawaf yang tadi kita definisikan sebagai berputar mengelilingi Ka'bah itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang sedang berihram. Baik ihramnya karena haji ataupun ihram karena umroh. Tohib. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang macam-macam tawaf. Ya, macam-macam tawaf. Jadi yang dapat kita pahami, tawaf itu bukan hanya tawaf yang ada di haji dan tawaf yang ada di umroh gitu, ya. Jadi kalau kita klasifikasikan atau kita perinci lagi, maka dia itu ada 5 macam. Bahkan sebenarnya kalau kita perincikan lagi bisa lebih daripada 5 gitu, ya. Jadi apa yang pertama? Yang pertama yang kita sebut sebagai tawaf ifadhah. Ya. Jadi pertama ada tawaf ifadhah, ada tawaf umroh, lalu yang ketiga tawaf wada, lalu yang keempat tawaf qudum, lalu yang terakhir tawaf sunnah. Yang terakhir tawaf sunnah. Kalau seandainya antum pengen menambahkan misalnya tawaf nazar misalnya, ya berarti ada 6. Tapi yang biasanya paling populer itu 5. Yang sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama ifadhah, yang kedua umroh, yang ketiga wada, yang keempat kudum, lalu yang terakhir sunnah. Adapun tata caranya sama saja gitu, ya. Tata caranya sama, nanti akan kita jelaskan setelah ini. Ya, dia mengelilingi sebanyak 7 kali, mulainya dari Hajar Aswad, itu sama saja, nggak ada bedanya. Baik ifadhah, baik umroh, sama tawaf sunnah, semuanya seperti itu. Tapi kan kita harus mengetahui ini apa bedanya antara macam-macam tawaf tadi. Jadi untuk yang pertama, tadi yang kita sebut sebagai tawaf ifadhah. Yang kita sebut sebagai tawaf ifadhah. Apa itu tawaf ifadhah? Ya, apa itu tawaf ifadhah? Di tawaf ifadhah itu dia termasuk bagian dari rangkaian manasik haji, bahkan bukan hanya sekedar ritual saja, akan tetapi dia termasuk rukun haji. Termasuk rukun haji. Sebelum kita jelaskan rukun haji di tawaf ifadhah, rukun haji itu ada apa saja? Yang pertama apa? Yang pertama ihram kan, ya. Yang pertama ihram.
sesuai dengan miqatnya. Baik miqat zamani atau miqat makani. Miqat yang tergantung tempat ataupun tergantung waktu ya. Lalu yang kedua apa yang kedua? Yang kedua, tawaf, ya kan? Wukuf dulu, wukuf di Arafah. Lalu yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Lalu yang kelima, tahallul. Nah, lalu yang kelima, tahallul. Atau tertib nanti yang terakhir ya. Jadi kita katakan tawaf ifadah itu dia termasuk bagian dari rukun haji. Rukun itu apa sih Ustadz? Jadi rukun itu adalah bagian dari sesuatu. Dia itu adalah bagian dari sesuatu. Yang dimana bagian ini kalau seandainya tidak kita lengkapi atau tidak kita lakukan, maka berkonsekuensi kepada tidak adanya sesuatu tersebut. Seperti misalnya apa? Seperti kita katakan rukun wudhu. Di rukun wudhu itu kan ada salah satunya seperti niat, membasuh muka, ya kan? Membasuh tangan sampai siku. Jadi kan kita katakan membasuh muka itu adalah bagian dari wudhu. Dia termasuk bagian dari wudhu. Jadi, jikalau kita tidak membasuh muka kita, maka tidak ada wudhu. Sama juga dengan ini. Termasuk bagian dari rukun haji itu ialah tawaf ifadah. Tawaf yang dimana tawafnya tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah termasuk bagian dari rukun haji. Jadi, kalau seandainya dia ditinggalkan, andaikan tawaf ifadah itu ditinggalkan, maka konsekuensinya hajinya tidak sah. Konsekuensinya tidak sah dan tidak bisa kita tambal atau tidak bisa kita ganti dengan dam atau dengan denda, nggak bisa. Jadi nggak bisa itu kita ganti misal berpuasa 10 hari, nggak 3 hari di haram dan 7 harinya ketika pulang, nggak bisa. Itu pembahasan lain. Itu bukan masalah meninggalkan rukun, tapi meninggalkan yang wajib. Akan tetapi dalam bab ini, dalam pembahasan ini, jika ada salah satu rukun yang kita tinggalkan, termasuk dalam hal ini misalnya tawaf ifadah, kita tinggalkan secara sengaja ataupun tak disengaja, maka hajinya batal, hajinya tidak sah, dan tidak bisa ditambal dengan dam atau denda. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa Ustadz? Lalu yang kedua tawaf umroh. Lalu yang kedua tawaf umroh. Tawaf umroh juga termasuk bagian dari rukun umroh. Termasuk bagian dari rukun umroh. Yang jikalau dia ditinggalkan, maka sama konsekuensinya dengan tawaf ifadah. Yaitu umrohnya tidak sah, ya alias umrohnya batal dan tidak bisa diganti dengan sesuatu apapun. Jadi dari sini kita bisa mengambilkan kesimpulan. Tawaf ifadah sama tawaf umroh, dia termasuk bagian dari rukun. Ifadah rukun dari haji, ya rukun dari haji. Sementara tawaf umroh itu termasuk bagian dari rukun umroh. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang kita sebut sebagai tawaf wada'. Wada'. Kalau dalam bahasa Arab itu misalnya ada orang yang pengen berpisah sama kita, bilang wada'an gitu ya, wada'an. Jadi apa maksud tawaf wada' itu? Jadi tawaf wada' itu dia termasuk bagian dari kewajiban haji. Gitu ya, dia termasuk bagian dari kewajiban haji. Nah, maka dalam hal ini ya, sebenarnya kan gini, kalau kita bicara masalah rukun, kewajiban, rukun dan wajib itu dalam istilah fikihnya itu sebenarnya satu makna, satu apa ya istilahnya, dia itu sinonim. Rukun itu ya wajib, wajib itu ya rukun. Ya, misalnya dalam bab sholat, ketika kita bilang arkanus sholati, rukun sholat, itu sama artinya dengan wajibatus sholat, kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Ketika kita katakan misalnya arkanul wudu, rukun wudu, itu juga sama artinya dengan wajibatul wudu atau furudul wudu. Jadi hukum asalnya rukun, fardu, wajib itu satu makna. Satu makna. Akan tetapi di dalam bab haji, fuqaha kita membedakan, gitu ya. Fuqaha kita membedakan. Rukun itu sesuatu yang lain, adapun kewajiban itu adalah sesuatu yang lain. Ustadz, apa bedanya Ustadz rukun dengan kewajiban? Yang membedakannya, kalau rukun, jika dia ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Itu rukun. Tapi kalau kewajiban, ketika kita tinggalkan, maka dilihat dulu. Kita meninggalkannya karena apa? Karena uzur atau tidak diuzurkan. Kalau uzur, ada uzur, maka dalam hal ini dia tidak berdosa. Akan tetapi kalau kita meninggalkannya karena ada uzur gitu ya, karena tidak ada uzur, maka kita mendapatkan dosa. Akan tetapi meskipun dia diuzurkan
untuk meninggalkan kewajiban haji atau dia tidak diuzurkan karena meninggalkan kewajiban haji, dua-duanya sama berkonsekuensi kepada wajib bayar dam. Diganti, ditambal dengan denda atau dam. Itu hukumnya wajib. Adapun dosanya atau tidak, itu dilihat. Kalau uzur, tak berdosa. Tapi kalau tidak ada uzur, maka dia mendapatkan dosa. Oleh karena itu dikatakan, tawaf wada, ya, termasuk dari kewajiban-kewajiban haji. Andaikan dia ditinggalkan, maka dia berdosa. Ini maksudnya apa? Kalau dia meninggalkan tawaf wada tadi secara sengaja dan tak diuzurkan. Dan dia tidak diuzurkan. Alias seperti misalnya, ngapain tawaf wada? Langsung aja lah gitu, langsung aja pulang. Misalnya seperti itu. Jadi intinya dia tidak diuzurkan gitu ya. Maka dia berdosa dan wajib diganti dengan denda atau dam. Apakah ada konsekuensi dengan hajinya rusak atau tidaknya? Enggak ada. Maka dikatakan namun tidak sampai menyebabkan rusaknya haji. Karena kenapa? Karena tadi dia hanya meninggalkan kewajiban-kewajiban saja. Adapun rukun, ini yang bermasalah. Kalau rukun yang dia tinggalkan, maka hajinya tidak sah alias rusak. Nah, itu ya. Jadi bisa bedakan ya. Bisa bedakan tawaf ifadah, tawaf wada dari sisi apakah dia rukun ataukah dia kewajiban haji gitu ya. Jadi intinya tawaf wada itu adalah tawaf yang dimana kita itu diminta untuk tawaf sebelum meninggalkan Baitullah gitu ya. Sebelum kita meninggalkan Baitullah atau kita balik ke kampung atau ke tempat asal kita, maka kita diwajibkan terlebih dahulu untuk melaksanakan yang namanya tawaf wada. Oke, yang ketiga. Lalu yang keempat yang kita sebut sebagai tawaf qudum. Ya, yang keempat yang kita sebut sebagai tawaf qudum. Apa arti tawaf qudum? Tawaf qudum itu qudum, artinya kedatangan. Ya, artinya kedatangan. Ini berlaku ketika haji ya, ketika haji. Kalau umroh itu telah kita lakukan di tawaf umroh. Jadi tidak ada yang namanya tawaf qudum. Karena ketika kita misalnya ketika kita umroh ya, ketika umroh kita sudah melewati ihram kita ya. Kalau kita misal dari Madinah maka melewati Bir Ali sampai nanti di Baitullah langsung tawaf. Dan tawaf ini tawaf rukun. Tidak ada tawaf qudum. Sementara kalau dalam haji, baik nanti hajinya ifrad ya atau haji qiran, maka nanti kedatangan kita pertama kali di Baitullah itu disunnahkan untuk tawaf qudum, tawaf kedatangan gitu ya. Hukumnya sunnah, hukumnya hanya sunnah. Maka dikatakan hukumnya sunnah dilakukan saat seseorang memasuki kota Mekah ya. Saat seseorang memasuki kota Mekah. Berarti hukumnya cuma sunnah. Ya. Hukumnya cuma sunnah. Berarti kalau kita tidak mengerjakan ya kita tidak mendapatkan pahala. Akan tetapi jika kita mengerjakannya maka kita akan mendapatkan pahala. Itu namanya tawaf sunnah. Tawaf qudum. Lalu yang terakhir tawaf sunnah. Ya, tawaf sunnah ini boleh kita katakan adalah tawaf yang itu bukan bagian dari manasik haji atau dia bukan bagian dari manasik umroh. Maka dikatakan tawaf sunnah itu merupakan ibadah tawaf yang dianjurkan bagi setiap orang yang masuk Masjidil Haram sebagai bentuk penghormatan kepada Masjidil Haram. Gitu ya, kepada Masjidil Haram. Jadi misalnya kita sudah tahallul ya, kalau umroh. Para ayahanda, para ibunda di sini sudah umroh atau sudah tahallul. Nah, biasanya kita sering beriktikaf di Masjidil Haram. Nah, jadi ketika kita masuk Masjidil Haram, maka kita disunahkan untuk tawaf sebanyak 7 kali. Ya, tawaf sebanyak 7 kali. Itu tawaf sunnah. Jadi dia itu bukan rangkaian dari haji, bukan bagian dari haji, dan dia juga bukan bagian dari sunnah. Bukan bagian dari umroh, Tetapi bagaimana bentuk kaifiyahnya, tata caranya, ya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya itu sama. Nggak ada bedanya dengan tawaf ifadah, tawaf umroh, tawaf wada, tawaf qudum, seperti itu. Jadi sebagaimana tawaf qudum, tawaf ini pun juga tidak wajib.
Artinya apa? Apabila ditinggalkan maka tidak ada efeknya sama sekali gitu ya. Dan tidak ada pula konsekuensi kewajiban untuk membayar dam. Oke. Lalu pembahasan yang selanjutnya syarat-syarat tawaf. Pembahasan yang selanjutnya yaitu syarat-syarat tawaf. Nah, syarat-syarat tawaf. Jadi syarat-syarat tawaf di sini kami tulis ada 10 ya, ada 10. Jadi apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama adalah menutup aurat. Jadi para ayahanda dan para ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ini, kalau kita dapati dan kita perhatikan secara seksama, syarat-syarat tawaf itu dia hampir sama dengan syarat-syarat yang ada di dalam sholat. Maka di dalam hadis itu disebutkan kurang lebih maknanya at-tawafu fi manzili atau fi maqami sholat. Jadi tawaf itu dia itu kedudukannya seperti sholat gitu ya. Kedudukannya seperti sholat. Ilah akan tetapi yang mengecualikannya di dalam tawaf itu kita diperbolehkan untuk berbicara ya, untuk ngobrol sama kawan kita. Cuman ketika kita berbicaralah dengan yang baik-baik. Maka oleh karena itu, ketika tadi dikatakan tawaf itu kedudukannya seperti sholat, maka apa syarat-syarat yang ada di dalam sholat, ya, kita pindahkan ke syarat-syarat yang ada di tawaf, gitu ya. Tidak semuanya, tapi ya tidak semuanya. Ada beberapa bagian yang di sholat, syarat-syaratnya itu juga berlaku ketika tawaf, gitu. Apa yang pertama? Yang pertama adalah menutup aurat. Ya, kita sudah tahu mana batasannya. Ya, mana batasannya baik laki-laki atau perempuan. Ya, di dalam sholat disebutkan auratnya laki-laki itu mabaina surah wa rukba. Apa saja yang ada di antara surah sama pusat sama lututnya. Adapun perempuan di dalam sholat auratnya adalah semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Maka dalam hal ini wajib menutup aurat. Jadi nih, kalau seandainya aurat kita tersingkap atau terbuka ketika kita sedang tawaf, gitu ya, ketika kita sedang tawaf, mungkin ketika itu lagi angin yang sangat kuat sekali ya, angin yang sangat kuat sekali di Masjidil Haram, sehingga menyebabkan aurat seseorang itu terbuka, tersingkap. Maka dalam hal ini mesti langsung dia tutupi segera mungkin. Langsung dia tutupi segera mungkin. Nggak boleh dia tunda-tunda, langsung dia tutup segera mungkin. Lalu ketika dia tutup segera mungkin tadi, langsung dia lanjutkan saja. Ya, langsung dia lanjutkan. Nah, itu yang pertama. Syarat yang pertama, yaitu menutup aurat. Lalu syarat yang kedua, apa syarat yang kedua? Syarat yang kedua yaitu suci dari 2 hadas. Baik hadas kecil ataupun hadas besar. Ustadz, apa bedanya hadas kecil sama hadas besar? Yang membedakannya adalah konsekuensi setelahnya. Jadi kita katakan hadas kecil itu adalah hadas yang dimana mewajibkan kita untuk berwudu. Jadi segala bentuk hadas yang mewajibkan kita berwudu, maka dia dinamakan sebagai hadas kecil. Oh, kalau gitu Ustaz, hadas besar itu apa? Kebalikannya gitu ya. Kebalikannya. Dia adalah hadas yang mewajibkan kita untuk mandi. Mewajibkan kita untuk mandi. Jadi kita harus pastikan dulu ini ya, para ayahanda, para ibunda yang insya Allah kita diberikan rezeki oleh Allah untuk berangkat ya. Berangkat haji ataupun berangkat umroh. Amin, amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Jadi kita pastikan sebelum kita tawaf itu harus berwudu dulu kalau seandainya kita punya hadas kecil. Misalnya kita sudah buang hajat nih. Ya, buang hajat, entah itu buang air kecil atau buang air besar. Maka dalam hal ini berwudu terlebih dahulu, gitu ya. Baru nanti tawaf. Atau misalnya kita sedang dalam keadaan junub, maka dalam hal ini kita harus mandi dulu, mandi besar. Setelah mandi besar barulah kita tawaf, seperti itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah suci dari najis, baik pakaiannya, badannya, ataupun tempat dia tawaf. Tempat tawaf itu disebut matof. Ya, dalam bahasa Arabnya dia disebut matof, tempat tawaf. Jadi harus yakin kita ini. Ya, kain ihram bagi laki-laki yang pakai kain ihram, itu harus yakin bahwasanya
kain yang dia gunakan itu tidak najis. Begitu juga badannya itu jangan sampai terkena najis. Begitu juga dengan tempat tawaf itu juga bersih dari yang namanya najis. Oke. Jadi dari poin nomor 2 sama poin nomor 3 itu intinya suci gitu ya. Intinya dia bersuci entah dari hadas ataupun dari najis. Oke, Ustadz. Sekarang ada permasalahan nih. Misalnya gini. Misalnya dia sedang tawaf. Ketika di pertengahan tawaf, anggap saja ketika tawaf yang ketiga, gitu ya, di pertengahan tawaf yang ketiga, rupanya dia kentut, ya, rupanya bapak ini dia kentut gitu. Jadi apa yang harus dia lakukan ketika dia kentut itu? Apakah dia lanjutkan tawafnya, berarti 3, 4 sampai 7, apakah dia lanjutkan atau bagaimana? Maka kalau seperti ini kasusnya, maka dia segera berwudu. Maka dia segera berwudu, lalu setelah itu dia balik ke tempat tawaf. Ya. Cuman yang jadi permasalahannya, apakah dia ngulangi dari awal ataukah cukup dia melanjutkan saja? Maka dilihat apakah dia itu lama atau dia sebentar. Kalau cuma sebentar saja, jadi ketika dia kentut misalnya nih, ketika tawaf tadi, di pertengahan tawaf dia kentut, langsung dia segera ke WC gitu ya. Setelah ke WC berwudu baru balik lagi ke tempat tempat tawaf. Ah, kalau yang seperti ini maka lanjutkan. Jadi dari 3 tadi ya 3, 4 sampailah seterusnya gitu ya. Jadi ketika kita itu berhadas di tengah tawaf, jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan itu tawafnya tidak sah. Kalau tawaf sudah tidak sah nanti merembet kemana-mana gitu ya. Sudah tawaf tidak sah nanti kok enggak di tawaf lagi setelahnya gitu ya. Nanti bisa konsekuensi kepada ibadah selanjutnya, entah umrohnya atau hajinya bisa berkonsekuensi tidak batal atau rusak gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat ya menjadikan Ka'bah di sebelah kiri. Sebelah kiri berarti di sini. Jadi ini kita, sebelah kiri kita ini menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah. Sebagaimana sholat ketika kita berdiri ya. Ketika kita berdiri itu mana yang menghadap kiblat? Dada kan ya, dada ini. Dada yang menghadap kiblat. Jadi nggak boleh kita noleh ke kanan, ke kiri gitu ya. Sama dengan itu juga ketika tawaf. Di ketika tawaf itu sebelah kiri itu kita jadikan dia posisinya menghadap Ka'bah atau menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya gitu ya. Berarti dalam hal ini kalau kita lihat dari putaran arah jarum jam dia itu berlawanan, ya kan? Kalau arah jarum jam itu kan ke kanan gini ya. Ke kanan. Berarti kalau tawaf itu dia ya ke kanan, kalau tawaf itu ke kiri berarti. Ke kiri ini. Kiri. Seperti itu. Dia menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya itu yang nomor 4. Lalu yang nomor 5 memulainya dari Hajar Aswad. Coba kita lihat gambar ini ya. Bentar. Nah, kita lihat gambar yang ini. Hajar Aswad. Mana Hajar Aswad? Ini Hajar Aswad nih. Nah, ini ya Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad. Nah, maka dari sini kita memulainya. Jadi memulai tawaf itu kita mulai dari Hajar Aswad. Bagian yang di sini. Ini. Ya, ini. Tahulah ya. Hajar Aswad. Jadi memulai sejajar atau boleh kurang. Di sinilah kita posisinya nih. Itu intinya dia itu jangan sampai melewati gitu ya, jangan sampai melewati Hajar Aswad untuk putaran pertama. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi kalau seandainya ada orang tawaf yang di mana dia tidak memulainya dari Hajar Aswad, tetapi melewati misalnya di sini melewati nih. Di sini dia apa namanya itu tawafnya untuk putaran pertama. Maka yang ini dianggap belum dianggap satu putaran. Belum dianggap satu putaran. Jadi gini, seret gitu ya. Nah, ketika di sini baru itu di sini baru mulai start satunya. Gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak memulainya dari Hajar Aswad. Atau misalnya dia mulai dari Maqam Ibrahim misalnya, atau dia mulai dari Hajar Ismail, sama saja. Ya sama saja. Yang penting apa? Yang penting ketika tawaf itu harus memulainya dari Hajar Aswad atau sebelumnya. Atau sebelumnya seperti itu.
Itu yang ke berapa tadi? Yang kelima ya. Lalu yang keenam menyejajarkan pundak kiri ya dengan Hajar Aswad di awal dan di akhir putaran. Oh, ini sudah ya. Menyejajarkan pundak kiri dengan Hajar Aswad di awal dan di akhir putaran. Iya, sama. Sama dengan yang sebelumnya tadi menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Lalu yang selanjutnya yang nomor 7 ya. Tawafnya sebanyak 7 kali putaran. Tawafnya sebanyak 7 kali putaran. Nanti kita sebutkan di sunah-sunah tawaf nanti untuk kapan apa lari-lari kecil gitu ya. Bagaimana kaifiahnya, apakah kita melangkah dengan langkah yang besar gitu ya. Nanti akan ada di sunah-sunah itu nanti aja pembahasannya. Yang penting tawafnya sebanyak 7 kali putaran. 7 kali putaran. Ustadz, oke kami sudah tawaf Ustadz. Cuman setelah itu kami ragu-ragu. Apakah kami ini sudah 7 atau masih 6? Sering nggak seperti itu? Ya, ketika kita misalnya haji atau ketika kita umroh atau misalnya ketika tawaf sunnah, kita itu sedang tawaf. Ketika di akhir kita ragu-ragu ini ke 6 atau 7 gitu ya. Sama kayak sholat zuhur, sholat asar gitu ya, sholat isya yang 4 rakaat. Kadang kan kita ragu-ragu tuh. Ini 3 rakaat kah atau 4 rakaat? Sama, kadang seperti itu ya fitrah manusia ya. Al-insan kenapa dinamakan insan ya? Karena dia apa namanya? Makanul khata' wan nisyan. Karena tempatnya salah dan khilaf dan lupa kan gitu. Jadi ketika kasusnya seperti itu, kita ragu-ragu apakah 6 atau 7? Sebelum saya jawab kira-kira dari para ayahanda sama para ibunda, kira-kira kita ambil yang mana posisinya coba? Coba. Kalau kita ragu-ragu nih ya, 6 atau 7, kita ambil yang mana? 6. Kenapa 6? Lebih baik lebih daripada kurang. Lebih baik lebih baik kurang daripada lebih gitu. Lebih baik gimana maksudnya tuh? Lebih baik kita ambil sedikit dari Lebih, lebih lebih baik baik lebih. Lebih lebih. daripada kurang. Oke. Ada lagi yang lain kira-kira? Jadi ketika kasusnya seperti itu kita ragu-ragu apakah 6 atau 7, maka kita ambil yang sedikit. Sedikit itu berapa? Sedikit itu 6. Kenapa Ustaz kita harus ambil yang 6? Karena 6 itu kita yakin. 6 itu sudah kita melakukannya. Yang jadi masalahnya, problemnya itu nomor 7. Apakah 7 ini sudah kita lakukan atau belum? Betul nggak? Apakah sudah kita lakukan atau dia belum? Jadi yang yakin yang sudah kita lakukan itu adalah yang keenam. Maka dalam kasus yang seperti ini, khud al-aqal, ambil yang sedikit, yaitu 6. Karena 6 itu yang yakin, yang jadi masalahnya nomor 7. Maka kita ambil putaran yang ke-7. Gitu ya. Mau nanti rupanya pas, memang betul itu adalah putaran ke-7. Nggak apa-apa. Gitu ya, berarti kita betul. Atau sebenarnya yang kita lakukan itu adalah putaran yang ke-8, ya nggak apa-apa juga. Betul tadi yang dikatakan Ustazah tadi, betul seperti itu. Lebih baik lebih. Daripada nanti, yaudahlah ini yang kita anggap saja 7 misalnya, kita anggap 7. Tahu-taunya rupanya itu adalah yang ke-6, masih putaran yang ke-6. Berarti kan kita punya hutang satu lagi. Sementara ini syarat. Syarat ini harus terpenuhi. Mau dia lupa, mau dia apa, sengaja ditinggalkan, harus tuh dilakukan. Harus dilakukan. Jadi ketika kita ambil yang 6, kita ambil putaran yang ke-7, berarti kan ada 2 kemungkinan. Bisa jadi menurut catatan dari malaikat itu adalah betul putaran yang ke-7, maka sah haji kita, sah umroh kita atau sah tawaf kita. Sementara kalau lebih 8 misalnya, lebih 8 ya nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Ya semoga tambahan 1 kali putaran itu menjadi amalan atau menambah ganjaran pahala kita. Nah, seperti itu. Itu yang ke-7. Lalu yang ke-8 harus berada di dalam Masjidil Haram. Intinya dia itu masih di Masjidil Haram. Mau nanti dia perluasan gitu ya. Kalau sekarang kan sudah ada perluasan ya. Sekarang dulu kami tahun 2000 umroh tahun 2018 ya kalau nggak salah 2018 tuh masih banyak masih ada beberapa tempat yang itu diluaskan. Yang penting gini, yang penting kita tawafnya di dalam Masjidil Haram, bukan di luar, bukan di terasnya, apalagi di apa tuh Zamzam Tower gitu ya, Zamzam Tower atau di mana lagi enggak, tapi di Masjidil Haram. Mau nanti kita di
di apa di tempat di Ka'bah atau di apa namanya di haula atau seputaran Ka'bah, atau mungkin kita di tempat orang-orang sholat itu ya di Masjidil Haram itu kan ada tuh lantai 1, lantai 2, lantai 3. Lantai 4 ada nggak lantai 4? Saya lupa lantai 4 ada. Nggak ada, lantai 3 ya, sampai lantai 3. Jadi intinya gini, intinya tawaf itu mesti berada dalam Masjidil Haram. Itu yang ke-8. Lalu yang ke-9 harus kita pastikan semua anggota badan kita dan pakaian kita itu berada di luar bangunan Ka'bah. Di luar bangunan Ka'bah ya. Lalu Syazarwan dan Hijr Ismail. Coba kita lihat di sini. Ini luar Ka'bah, Ka'bah wadih ya, jelas. Ini Syazarwan. Ini Syazarwan, ini Hijr Ismail. Maksudnya apa? Jangan sampai orang tawaf itu misalnya gini tawaf, gini, gini. Gini pula dia. Melewati di sini, ini enggak. Atau dia di Syazarwannya di sininya, juga enggak. Tapi bagaimana? Intinya semua anggota badannya itu di luar dari itu, di luar bangunan Ka'bah, Hijr Ismail dan juga Syazarwan. Jadi gini, kayak gini. Kayak gitu ya. Jadi di luar posisinya, di luar dari bangunan Ka'bah, di luar juga dari Syazarwan, dan juga di luar dari Hijr Ismail. Itu yang ke-9. Lalu juga yang ke-10, ini juga paling penting ya, tak kalah penting juga syarat ini, yaitu dia tawafnya tidak bertujuan apapun selain tawaf saat berputar. Maksudnya bagaimana Ustadz? Kita kan tawaf itu ya sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali putaran. Jadi di setiap putaran tadi kita memang tujuannya untuk tawaf saja. Untuk tawaf, bukan untuk yang lain-lain. Ustadz, bagaimana tuh contohnya? Saya contohkan gini. Misalnya saya sedang haji gitu ya. Dan saya berhutang sama Pak Zaidun nih, Pak Zaid. Sama Pak Zaid saya berhutang. Jadi ketika saya sedang tawaf, rupanya di belakang saya tuh dia itu sudah nagih hutangnya ya. Pak Zaid itu sudah nagih hutang sama saya. Tapi saya ini contoh yang tak baik ya, tapi saya contohkan aja biar wadih ya. Jelas yang nomor 10 ini. Semoga tidak terjadi dengan diri saya ya. Jadi ketika beliau nagih hutang tadi kepada saya bilang, "Tak ada, Pak," gitu ya. Tak ada. Tahu-taunya bilang tak ada. Saya berangkat umroh gitu ya. Biasanya gitu kawan-kawannya ditagih hutang, dibilang tak ada, tahu-taunya dia beli HP baru, tiba-tiba beli motor baru, tiba-tiba dia berangkat kemana gitu ya. Kan gitu. Jadi saya bilang tadi ke Pak Z, tadi saya tidak ada uang Pak, untuk saya tidak ada uang nanti 6 bulan lagi insya Allah gitu ya, 6 bulan pula lagi, tahu-taunya umroh gitu ya. Pas umroh itu rupanya Pak Zaid pun juga umroh gitu. Pak Zaid pun juga umroh. Wah, di belakang saya ada Pak Zaid. Akhirnya Pak Zaid nampak saya. Itu si Irfandi kok dia umroh, katanya tidak ada uang, dikejarnya saya. Karena saya waktu itu tawaf, posisi tawaf, karena saya dikejar, akhirnya saya istilahnya main kucing-kucingan, lari-larian gitu ya. Lari-larian sebanyak 7 kali gitu. Jadi saya mengelilingi Ka'bah, itu niat asalnya bukan karena tawaf, bukan untuk tawaf, tapi karena dikejar rentenir atau dikejar orang yang shahibudden, orang yang milik hutang tadi. Walaupun sudah 7 kali, rupanya sudah 7 kali nih, udah langsung sa'i aja lah, langsung sa'i, lari ya kan ke Safa Marwah tuh. Baru halul langsung lari ke hotel misalnya gitu. Apakah seperti ini sah tawafnya? Tidak sah. Kenapa? Karena dia tawafnya itu tujuannya bukan untuk tawaf, tapi tujuannya untuk yang lain. Nah, seperti itu. Itu maksud nomor 10. Oke. Lalu di sini ada permasalahan, saya tulis ya. Apakah disyaratkan niat ihram? Apakah disyaratkan niat? Bukan niat ihram nih. Kayaknya niat tawaf salah ini. Jadi bukan niat ihram, saya ganti dulu. Niat tawaf. Gitu. Jadi apakah disyaratkan seseorang ketika bertawaf itu dia pasang niat? Apakah disyaratkan yang demikian? Jadi bagaimana tuh maksudnya? Jadi ketika misalnya kita pengen tawaf sunnah atau tadi tawaf ifadah atau tawaf apalagi tadi tawaf umroh dan tawaf-tawaf yang lainnya,
apakah kita mesti pasang niat? Sebagaimana halnya wudhu kita berniat. Seperti halnya mandi kita berniat gitu kan. Seperti sholat, mau sholat wajib, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, mutlak, kita mesti berniat terlebih dahulu. Nah, sekarang ketika tawaf, apakah mesti kita berniat? Nah, kita lihat nih. Kalau seandainya kita sedang berihram itu berarti entah itu ihramnya ihram karena haji atau ihram karena umroh. Ya, ihram haji atau ihram umroh. Maka dalam hal ini tidak disyaratkan dia pasang niat dalam pelaksanaan tawaf, nggak disyaratkan. Kenapa demikian? Karena sudah mencakup niat ihram atau niat haji atau niat umroh itu sudah mencakup. Jadi kan ketika di awal ya sebelum kita sebelum kita sampai di tempat mikot kita, kita kan berihram dan pakai itu kain ihram lalu kita pasang niat. Baik itu niat ihram haji ataupun niat umroh. Maka ketika itu sudah mencakup semuanya. Jadi nggak perlu kita niat tawaf, nggak perlu kita niat wukuf di Arafah, nggak perlu kita niat sa'i, nggak perlu lagi. Kenapa? Karena yang tadi itu sudah mencakup semuanya. Ya, sudah mencakup semuanya. Dan kalau seandainya kita pengen pasang niat tawaf, itu hukumnya hanya sunnah saja. Hukumnya hanya sunnah. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau seandainya kita tidak sedang berihram. Nah, kita tidak sedang berihram. Berarti saya contohkan tadi kita tawaf sunnah. Ya, kita sudah tahallul, sudah sampai ke hotel kita, lalu setelah itu kita sholatnya itu di Masjidil Haram. Lalu setelah itu kita ambil tawaf sunnah. Apakah harus pasang niat tawaf? Kalau seperti ini keadaannya, maka disyaratkan niat tawaf saat memulai tawaf. Niatkan saja dalam hati, gitu ya. Niatkan dalam hati bahwasanya saya sedang bertawaf, tawafnya tawaf sunnah, seperti itu. Oke. Lalu sebelum kita lanjut pembahasan yang selanjutnya, hukum berbicara bagaimana? Ya, hukum berbicara ketika tawaf. Jadi ada kawan kita, ada best friend kita, ya bestie kita ngobrol sama dia, tahu nggak tadi Indonesia lawan Arab Saudi gitu ya. Jadi kalau lihat kawan-kawan yang sekarang lagi umroh tuh mereka kemana itu, mana kandangnya ya? Di Jeddah atau di Riyadh tuh. Jadi ketika di umroh ngobrol gitu ya, ngobrol. Tadi nonton nggak tuh Indonesia lawan Arab Saudi? Nonton. Nggak nonton. Wah, seru kali tuh, satu sama gitu ya. Nah, jadi hukum gitu gimana? Hukumnya gimana? Boleh nggak seperti itu? Kita katakan boleh. Hukumnya boleh berbicara ketika tawaf. Cuman itu sebagaimana dalam hadis Nabi disebutkan at-tawafu bil baiti ya, salatun illa annallaha ta'ala abaha fihi al-kalam. Jadi tawaf mengelilingi Baitullah itu kedudukannya sama dengan sholat. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan, arti sama itu wajib bersuci, wajib menutup aurat gitu ya, wajib menutup aurat dan syarat-syarat yang lainnya. Akan tetapi ada beberapa pengecualian antara tawaf sama sholat dalam hal kalam, berbicara. Kalau sholat kan kita berbicara sama kawan kita kan tidak sah gitu ya, itu kan tidak sah. Akan tetapi dalam tawaf itu diperbolehkan. Cuman ketika diperbolehkan, Allah memperbolehkan berbicara dalam tawaf, tapi yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja. Baik-baik saja itu ya cukup perkara ukhrawi gitu ya, atau perkara duniawi yang nggak sampai berlebihan gitu ya. Karena kita ini kan sedang bermunajat ya. Sedang bertamu di rumah Allah. Masa sudahlah kita habiskan waktu berbicara ngobrol sama kawan tuh ketika tidak sedang tawaf, tidak sedang haji, atau tidak sedang umroh. Masa momentum yang seperti itu hanya menghabiskan 1 hari untuk umroh ya, bahkan nggak sampai 1 hari, bahkan 12 jam aja nggak sampai. Masa kita sia-siakan waktunya hanya ngobrol perkara duniawi kan gitu. Oke. Lalu yang selanjutnya, ini sunah-sunah tawaf ya, ada 13 ya, lumayan banyak ya. Saya baca aja. Jadi ada pun yang pertama, sunah-sunah yang pertama, sebaiknya tawaf itu dilakukan dengan berjalan kaki. Gitu ya, kecuali bagi yang lemah. Kalau yang lemah kayak nenek-nenek, kakek-kakek gitu ya, atau dia sudah bermasalah kakinya, maka dalam hal ini bolehlah dengan menggunakan, sekarang ada kendaraan itu ya.
sekarang ada kendaraan yang sudah disediakan oleh pihak sana, sudah disediakan. Itu ya untuk orang-orang yang lemah. Tapi ya kayak kita masih muda gini, kayak kita masih syabab, masih kuat gitu kan. Ya jalan kaki lah gitu ya, jalan kaki. Dan kita akan merasakan bagaimana apa ya, kekuatan langsung dari Allah ketika haji atau ketika umroh itu ya. Mungkin barangkali kita tidak terbiasa jalan jauh, tiba-tiba ketika tawaf 7 kali itu ya, bahkan bukan di tempat Ka'bahnya, tapi kita di lantainya, lantai 1, 2 atau 3 ini kan lebih panjang ya, lebih besar. Tapi kita merasakan apa? Tidak merasakan capek, tidak merasakan letih, mendapat kenikmatan gitu ya. Karena kenapa? Karena tadi yang saya katakan tadi. Karena ini momentum yang jarang Allah undang kita untuk bertamu di rumahnya, maka gunakan tadi. Ya, kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah gitu ya, betul-betul beribadah, bukan untuk yang lainnya. Kecuali bagi mereka yang lemah, dan juga disunahkan memendekkan setiap langkah, bukan gini ya, langkah, tapi memendekkan langkahnya, itu yang pertama. Lalu yang kedua ada nama sunnah rommel, aromel. Apa itu rommel? Rommel itu artinya adalah berjalan cepat, disertai mengayunkan tangan. Tapi jangan over juga ngayunkan tangan, kayak orang apa namanya itu paskibraka ya. Srek. Enggak kayak gitu. Biasa saja kayak kita jalan normal, ayunkan tangan. Dan langkah kaki yang berdekatan tadi, memendekkan tadi, tanpa lari dan juga tanpa melompat. Ya cukup berjalan cepat aja lah, cukup berjalan cepat. Jangan juga lari dan juga jangan melompat. Tapi itu saat putaran 1-3. Nah, ini ya namanya sunnah rommel. Rommel namanya ya. Jadi berjalan cepat ketika di putaran 1-3. Adapun ketika putaran yang keempat sampai putaran yang ketujuh yang terakhir, maka kita berjalan biasa saja. Berjalan biasa. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ada namanya sunnah ittiba. Ya, sunnah ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba adalah menjadikan kain ihram yang bagian tengahnya itu di bawah bahu. Ya, kain ihram di bawah bahu sebelah kanan. Bahu sebelah kanan di sisi ketiaknya, berarti sini ya, ini kebuka. Berarti di sini posisi kain ihram bagian tengahnya tadi, adapun ujung kainnya tadi di atas bahu yang sebelah kiri di sini. Ya. Dan sunnah yang seperti itu ketika rommel, berarti ketika putaran 1-3 tadi. Putaran 1-3. Sunnahnya ittiba. Ya, berarti apa? Intinya ini bagian ini terbuka gitu ya, bagian ini terbuka. Dan di sininya tertutup. Di sininya tertutup. Oke. Lalu yang keempat, jika memungkinkan rommel, maka ketika tawaf dekat dengan Ka'bah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu ya ketika kita tawaf tadi, kita kembali tadi ya. Ketika kita tawaf, yang rommel tadi kan berjalan cepat ya. Maka kalau bisa kita dekat dengan Ka'bah. Di sini maksud dekat Ka'bah itu gimana? Ya dekat dengan Ka'bah di sini. Di sini dekat dengan Ka'bah. Gitu ya. Pokoknya dekat dengan Ka'bah. Itu kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan dan juga tidak berdesak-desakan. Kalau sekarang kan kita lihat kan berdesak-desakan tuh. Apalagi ketemu sama orang Afrika yang badannya besar-besar. Sementara orang Indo kan mungil-mungil. Ya, kecil-kecil. Imut-imut. Orang Indo kan, orang Afrika kan besar-besar. Maka kalau nggak memungkinkan untuk dekat dengan Ka'bah, ya cari aman lah istilahnya ya. Boleh jauh dengan Ka'bah, boleh. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, sunnah yang kelima, tenang, berwibawa, dan tak berbicara. Ya, tenang, berwibawa, tak tergesa-gesa, tak tadi berlari juga, dan juga tidak ngobrol sama kawannya. Itu yang kelima. Lalu yang keenam, mengangkat tangan ketika berdoa. Nanti akan kita sebutkan beberapa tempat yang kita itu disunahkan untuk berdoa. Maka dalam hal disunahkan kita mengangkat tangan. Ya, sebagaimana yang masyhur ya, mengangkat tangan. Itu yang keenam. Lalu sunnah yang selanjutnya al-mualah. Apa arti mualah? Mualah itu artinya continue atau berterus-terusan. Ya, mualah itu artinya apa? Artinya continue atau berterus-terusan. Artinya gini, dari putaran pertama, putaran kedua, sampai putaran ketujuh, itu kita sunnah mualah. Tidak terputus.
continue, terus-terusan. Putaran pertama selesai, langsung masuk putaran kedua. Putaran kedua selesai, langsung masuk putaran ketiga. Seterusnya sampai nanti putaran yang ketujuh. Itu namanya mualah. Hukumnya cuma sunnah. Artinya kalau seandainya nih kita putaran pertama capek, istirahat dulu sebentar gitu ya. Lalu setelah itu 10 menit kemudian kita putaran kedua. Nah, itu nggak apa-apa. Memutus mualah itu nggak apa-apa dalam tawaf. Dan juga nggak berkonsekuensi kepada batalnya tawaf atau rusaknya tawaf. Itu yang ketujuh. Lalu yang kedelapan ini juga bagian paling penting ya, ikhwan. Apa itu? Yaitu membaca zikir-zikir ya yang diajarkan Nabi atau yang sudah disebutkan oleh ulama-ulama kita. Plus juga disertai dengan menghadirkan hati. Menghadirkan hati. Setidaknya kita itu paham maknanya secara global. Nggak perlu kita paham secara spesifik, tapi paham secara global. Itu dalam masalah zikir ya, yang perlu kita pahami dalam masalah zikir atau dalam masalah doa, kapan dia mendapatkan pahala, itu ketika kita paham apa yang kita ucapkan. Menghadirkan hati plus paham. Jadi hanya sekedar zikir aja, ngikuti mutawifnya ya, ngikuti mutawifnya, bilang Robbana atina, ikuti Robbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar, ikut semua wa qina azabannar, tapi nggak paham apa yang kita ucapkan. Ya, kita nggak paham. Ia memintanya oke, tapi apakah diberikan ganjaran pahala? Enggak. Karena kayak zikir doa dia akan diberikan ganjaran pahala biqadri ukuliha, sesuai dengan apa yang kita sadar ketika itu dan apa yang dapat kita pahami secara global. Intinya secara global aja kita paham. Maka kita hayati ketika zikir, baca zikir, doa Rabbana Atina, dan doa-doa lain ketika kita bermunajat, meminta kebutuhan, hajat kehidupan kita, baik perkara dunia ataupun perkara akhirat, kita hadirkan tuh hati kita gitu ya. Kita hadirkan, ya Allah, mudahkanlah kami dalam memahami Al-Quran, ya Allah, sabarkanlah kami, istiqomahkanlah kami gitu ya. Dan matikanlah kami dalam husnul khotimah, itu hadirkan. Kalau bisa dihadirkan, khusyuk dengan penuh khusyuk gitu ya. Jangan hanya sekedar melafazkan doang, tapi hatinya memikirkan duniawi gitu ya. Habis ini ketika saya mau kemana ya? Wah kayaknya saya ini pengen beli apa? Pengen beli abaya lah, nah, gitu ya. Pengen beli abaya lah, atau pengen beli emas lah, atau pengen ke sini lah. Nah, itu perkara dunia nanti saja. Insya Allah dunia itu akan datang dengan sendirinya ketika kita itu mendahulukan akhirat. Itu yang kedelapan. Lalu juga yang kesembilan, sunnah yang kesembilan, sunnahnya itu mengusap hajar aswad. Kalau kita memungkinkan untuk langsung ketemu hajar aswad, gitu ya, maka hajar aswadnya diusap dengan telapak tangan kita, lalu kita cium hajar aswadnya, lalu kita letakkan kening kita di atas hajar aswad, lalu mencium tangan setelahnya. Itu kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan, dan kita harus paham juga. Kita harus paham juga apa istilahnya itu ya, makom kita. Kita harus paham juga. Bisa nggak kita dengan badan kita yang cuman 150, 160 cm, sementara di hadapan kita itu 180, 190, 2 meter di hadapan kita. Mungkin nggak seperti itu. Jadi jangan sampai dia berdesak-desakan, akhirnya kita sesak nafasnya, pingsan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus paham kadar diri kita. Jangan terlalu memaksakan diri gitu ya. Kalau nggak memungkinkan, ini dia. Maka cukup kasih isyarat saja. Jadi ketika kita melewati hajar aswad tadi, cukup dikasih isyarat gitu ya, lalu cium tangan. Gitu aja. Sudah cukup seperti itu. Itu yang ke-9. Lalu yang ke-10, ini mengusap rukun Yamani dan mencium tangan setelahnya. Rukun Yamani yang mana? Coba kita lihat rukun Yamani. Hajar aswad, rukun Yamani berarti di sini. Bentar. Di sini rukun Yamani ya. Rukun Yamani di situ. Oke. Lalu yang selanjutnya mana? Mengusap. Lalu yang ke-11, ketika kita telah selesai melaksanakan ibadah tawaf, maka kita disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Jadi setelah kita tawaf, mau tawaf yang wajib, mau yang rukun, mau yang sunnah, maka kita disunahkan setelahnya untuk sholat sunnah 2 rakaat. Di mana Ustadz? Kalau memungkinkan di belakang makom Ibrahim, maka buat di makom Ibrahim. Kalau memungkinkan, ya. Berarti makom Ibrahim di mana? Makom Ibrahim itu berarti di sini. Berarti belakang ini kita nih, sholatnya di sini.
Kalau memungkinkan gitu ya, kalau memungkinkan belakang makam Ibrahim, maka buatlah di sana. Tapi kan orang rame kadang, orang rame lewat-lewat, berdesakan. Maka kalau enggak ya di belakang Hajar Aswad. Tapi kalau enggak memungkinkan juga di mana saja selagi di Masjidil Haram seperti itu. Lalu yang selanjutnya yang nomor 12 doa di multazam. Doa di multazam dan bahkan doa di multazam itu merupakan tempat yang ada potensi untuk diijabah doanya. Doa di multazam banyak-banyak gitu ya, baik perkara dunia ataupun perkara akhirat gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah dan doa yang lainnya lah, doa yang lainnya. Mana itu Hajar Multazam di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah? Mana dia? Berarti antara inilah Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu di sini nih, dan di sini. Ah, tuh situ multazam itu. Dan yang perlu kita pahami, multazam itu bukan pintu Ka'bah ini ya, bukan pintu Ka'bah. Jadi kita lihat kadang tuh ada orang-orang yang bermunajat di sini nih, di sini, di pintu-pintu di sini. Itu bukan multazam. Di multazam itu posisinya itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Nah, di situ. Bukan di pintunya ya. Kalau kita lihat tuh kan orang sampai meratapi bahkan sampai sampai ya doalah di pintu Ka'bah. Jadi multazam itu posisinya di Hajar Aswad, antara Hajar Aswad dengan apa tadi, dengan pintu Ka'bah. Gitu. Lalu yang terakhir berdoa di tembok Ka'bah, yaitu di antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Oke. Itu sunnah-sunnah tawaf. Lalu yang terakhir apa yang mesti kita baca ketika tawaf? Nah, di sini bisa kita dapati ada 6 yang saya tulis. Yang penting gini, yang penting sebenarnya ketika tawaf itu kita diminta untuk memperbanyak doa, memperbanyak zikir dan memperbanyak doa gitu ya. Ustadz kami bingung kadang mau apa yang kami doakan, ikut aja mutawifnya gitu ya. Atau kalau tidak ini, apa yang saya tulis ini, itu insya Allah sudah mencukupi. Nah, yang pertama ini lihat nih, orang yang memulai ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi sebelum dia tawaf mengelilingi Ka'bah, maka kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Manasik Haji ya. Apa itu nama judulnya, kitab Manasik Haji? Beliau mengatakan disunahkan kita baca doa Bismillahi wallahu akbar Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya dianjurkan seperti itu. Jadi sebelum kita mulai tawaf untuk mengelilingi Ka'bah, baca zikir ini atau doa ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nih. Tadi yang sebagaimana yang sudah saya katakan, kita bebas doa apapun, mohon apapun terserah. Kita minta kepada Allah dibukakan pintu rezeki gitu ya, buka pintu rezeki, pintu pemahaman, pintu ilmu, kemudahan dalam melakukan apapun terserah. Mau itu perkara dunia, perkara akhirat silakan. Makanya kita lihat kan ada ya itu nggak tahu apakah itu betul atau tidak ya, apakah itu konten, tapi kayaknya betul ya ketika ada orang yang bilang fulus gitu ya. Fulus ya, seperti itu ya. Ya itu nggak apa-apa seperti itu ya. Cuman kalau bisa diiringilah dengan perkara akhirat. Ya Allah mudahkanlah kami, sabarkan kami istiqomah. Lalu setelah itu ya Allah fulus, berikanlah kami rezeki gitu ya berupa fulus yang banyak gitu. Nah, oke. Imam Nawawi menyebutkannya ketika romel, ketika putaran 1 sampai 3 itu putaran 1 sampai 3 kita bermunajat apa saja terserah. Lalu ketika pada 4 putaran akhir ya berarti 4 sampai 7 kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Apa doanya? Allahumma ighfir warham wa'fu amma ta'lamu innaka antal azzul akram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang harus kita pahami, doa-doa ini cuma sunnah gitu ya. Jangan sampai nanti wah kalau nggak ini berarti saya nggak rusak dong tawaf saya. Nggak seperti itu. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat. Jadi ketika melewati Hajar Aswad, disunahkan kita baca takbir Allahu Akbar atau Bismillahi Wallahu Akbar ketika melewati Hajar Aswad. Lalu sunnah yang kelima, membaca doa sapu jagat. Tadi, tapi di sini lebih spesifik lagi antara rukun Yamani dan Hajar Aswad dan rukun Hajar Aswad.
Jadi berarti di mana itu? Ini rukun Yamani. Di sini ya. Ketika di sini kita disunahkan untuk baca doa sapu jagat. Apa doa sapu jagatnya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu yang kelima. Lalu yang terakhir, seusai tawaf, ketika menuju tempat sholat di belakang makam Ibrahim, maka kita baca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Seperti itu. Nah, inilah beberapa hal yang berkaitan dengan tawaf seperti itu. Wallahu taala alam. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk waktu yang selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Ya, baik, Ustadz, terima kasih untuk pemaparan materinya. Dan untuk sekarang sesi tanya jawab ya Ustadz. Eh, baik. Untuk sekarang sesi tanya jawab ya Ustadz Afwan. Ini sudah ada yang bertanya di kolom chat. Ada dari Ibu Maitri. Izin bertanya, katanya ada calo untuk bisa cium Hajar Aswad harus bayar dikejar sampai ke hotel. Begitu ya Ustadz? Wah, kalau seperti itu kurang tahu ya. Itu permainan calo. Coba tanya orang-orang apa namanya? Coba tanya pada orang-orang ini travel ya, seperti itu. Karena saya tidak pernah melakukan yang seperti itu gitu. Jadi kalau memang kita pengen benar-benar pengen mencium Hajar Aswad gitu ya, dan mengharuskan ada calo tadi, nah itu coba tanyakan ke orang-orang travel apakah ada. Kalau itu saya kurang tahu gitu ya Ustazah. Baik Kan Ustadz. Ustazah tahu mungkin ya, Ustazah tahu mungkin. Ini Ustadz lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Eh, ini ada dari ini Ustadz dari Bu Ais cucu Nengsi. Ustadz izin bertanya, misalkan kalau sudah tawaf terus lupa nggak sholat sunat dulu, gimana itu Ustadz? Apakah sah? Tohib. Sebagaimana tadi yang sudah kita jelaskan ya, bahwasanya kita lihat ya sunnah tawaf nomor 11 itu kan sholat sunnah 2 rakaat. Jadi hukumnya itu hanya sunnah saja, Bu. Jadi hukumnya hanya sunnah saja. Ya, dan dia tidak mempengaruhi keabsahan dari tawaf. Artinya kalau kita kerjakan ya kita mendapatkan pahala kesunahan tawaf. Kalau nggak dikerjakan maka tawaf kita juga sah. Cuman kita nggak dapat pahala tadi sholat sunnah 2 rakaat. Jadi kita udah terlanjur nih misalnya setelah tawaf ya, umroh nih tawaf, setelah tawaf kita sudah sa'i gitu ya, sudah sa'i. Oh baru ingat, oh tadi ana rupanya belum sholat sunnah 2 rakaat. Apa yang mesti ana lakukan? Udah lanjut aja udah sa'i. Lanjut aja sa'i. Nanti setelah itu tahalul, setelah tahalul ya mungkin barangkali ibu pengen tawaf sunnah setelahnya, nah barulah nanti sholat sunnah 2 rakaat. Intinya apa? Intinya sunnah 2 rakaat tawaf di belakang makam Ibrahim itu hukumnya hanya sunnah, nggak wajib gitu ya. Wallahu a'lam. Sepertinya suara ustaznya tidak ada, suara ustazah tidak ada kayaknya. Oh iya baik Ustadz. Afwan, ini ada yang bertanya di kolom chat Ustadz. Eh, izin bertanya, jika batal wudhu saat tawaf, apakah boleh kita wudhu hanya ambil wajib wudhu saja dan hanya 1 kali basuh karena banyak jemaah, jadi takutnya tertinggal jemaah gitu Ustadz. Oke, Masya Allah, pertanyaan yang mumtaz ya, yang bagus juga. Jadi yang perlu kita pahami Bu dalam masalah ini, Ibu kan yang nanya ini kan? Ya, Bu Ya Ustadz. Nur Wahyu. Ya. Jadi Wahyu. yang perlu kita pahami dalam masalah wudhu itu kan kita harus paham dulu nih mana rukun-rukun mana yang sunnah ya. Jadi karena langsung aja kita ya, rukun itu kan cuman
cuma niat basuh muka, tangan, mengusap kepala sama kaki itu kan rukun. Dan yang wajib dibasuh itu hanya basuhan yang pertama saja. Jadi yang wajib dibasuh itu hanya basuhan yang pertama. Ada basuhan kedua, basuhan ketiga itu sunnah saja. Tapi dengan catatan basuhan yang pertama itu betul-betul kita yakin sudah kena air bagian tersebut gitu ya, merata dengan air. Misalnya tangan, kalau tangan itu kan berarti sampai siku misalnya gitu ya. Kalau wajah, semua area wajah ini sudah merata dengan air. Kalau kaki berarti sampai tumitnya, mata kakinya itu juga kena dengan air. Jadi harus diperhatikan walaupun cuma sekali. Memang dia itu wajib cuma sekali. Di kata ibu tadi, Ustaz, karena berdesak-desakan banyak orang desak-desakan dan takut ketinggalan jamaah, ya udah ambil yang wajibnya saja, yang rukun, yang 6 yang sudah saya sebutkan tadi, terus membasuh juga yang sekali saja, ambil yang bagian wajib. Cuman yang perlu kita perhatikan itu adalah isbagul wudu. Isbagul wudu itu artinya kesempurnaan wudu, itu harus diperhatikan. Jadi jangan sampai karena cepat-cepat terburu-buru tahu-taunya ada bagian yang nggak terkena. Kalau nggak ada bagian yang nggak terkena air, berarti nanti wudhunya tidak sah, wudhunya rusak. Kalau wudhunya sudah rusak, berarti nanti merembet kemana-mana gitu ya. Tawafnya juga bermasalah, wudhunya bermasalah, apalagi nanti di tawafnya. Maka saran saya, oke lah, ambil yang wajib, boleh basuhan yang pertama, karena itu yang rukunnya atau yang wajibnya. Cuman perhatikan isbagul wudhunya atau kesempurnaan wudhu. Wallahu alam. Ya, baik Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Dan alhamdulillah ini juga sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Ustadz ya. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita mengakhiri Somai ini, mungkin kita bisa dokumentasikan terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Ustadz mau izin untuk didokumentasikan. Maka bagi Bapak Ibu yang bisa mengaktifkan kameranya boleh on cam. Saya akan screenshot dari slide pertama. 1, 2. Dan untuk slide selanjutnya. Baik, alhamdulillah Somai pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih Ustadz Irfandi atas pemaparan materinya. Baik. Ya, dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bergabung. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Mari kita tutup Somai pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Mohon izin saya tutup Zoom-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah.